Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi amma ba'du. Salah satu di antara pelajaran yang penting dari bulan Ramadan adalah bagaimana pelajaran untuk menahan dari segala hawa nafsu. Kalau kita membaca definisi puasa sendiri adalah meninggalkan atau mencegah dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau dari mulai waktu awal subuh sampai masuk waktu maghrib. Belajar dari definisi ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa jangankan yang haram, yang halal saja ketika belum dibolehkan untuk dilakukan, maka kita belum boleh melakukan hal-hal yang halal sebenarnya. Seperti makan, minum, ya. Makan yang halal, minum yang halal itu dibolehkan di dalam kondisi yang normal. Tapi ketika puasa itu ada dilarang. Apalagi perkara-perkara yang haram, dosa, maksiat tentunya lebih tidak boleh lagi ketika di bulan Ramadan. Oleh karena itu Ramadan memberikan pelajaran kita bahwa bagaimana kita berusaha untuk berlatih menguasai nafsu kita, sehingga dia berubah menjadi nafsu yang awalnya nafsu an-nafsul ammaratu bisu, awalnya nafsu yang sering memerintahkan keburukan, bermetamorfose menjadi an-nafsul lawamah, nafsu yang mencela. Artinya mencela kalau kita melakukan kemaksiatan, sehingga kita sampai kepada tingkatan an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Kalau nafsu yang tenang itu jangankan dia melakukan maksiat dan dosa, memikirkan dosa saja sudah nggak ada waktu lagi. Kenapa? Karena waktunya disibukkan untuk hal-hal yang baik, berzikir, bertilawatul Quran, berpuasa, ya, bersolawat. Kalau waktu kita banyak isi dengan kebaikan, secara otomatis yang namanya kemaksiatan, dosa akan menyingkir. Begitu juga kalau kita melihat antara waktu pagi dan siang dan malam. Kalau ada waktu siang, secara otomatis malam tidak ada, ya. Artinya ketika hidup kita, potensi yang kita miliki, kita gunakan hal-hal yang baik, insya Allah, ya, dengan izin Allah, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak baik akan bisa kita atasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat, bahwa surga itu dikelilingi perkara-perkara yang tidak disukai. Dilelah kalau perkara yang baik itu banyak orang nggak seneng. Misalkan tilawah bersama, ya, puasa, hal-hal yang baik, silaturahim, itu mereka banyak orang nggak suka. Tetapi neraka dikelilingi sesuatu yang menyenangkan. Makanya seorang yang sering berdakwah melalui media musik, yaitu Bang Haji Roma Irama, pernah memberikan sebuah ungkapan kenapa yang enak-enak itu dilarang. Memang benar bahwa di dunia ini Allah memberikan ujian kepada kita. Hal-hal yang enak-enak, hal-hal yang sepertinya lezat nikmat itu adalah ujian kita, supaya bagaimana kita bisa menahan itu, ya. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semuanya kepada kita. Kalau semua manusia mereka masuk ke dalam surga, semua yang di dunia tidak boleh, maka di sana akan diperbolehkan. Kemudian selanjutnya adalah terkait mengenai masalah bagaimana seorang bisa menjaga nafsunya. Dan nafsu ini, kalau Al-Busiri beliau mengatakan, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala khubbir radha'i wa in taftimhu
Yan Fatimi. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau kamu biarkan dia akan terus menyusu. Senang untuk menyusu. Ya. Wa in taftimhu yan Fatimi. Kalau engkau menyapih nafsu itu, maka dia akan tersapi. Artinya apa? Bagaimana kita bisa menghilangkan nafsu itu, hawa nafsu ya. Kita bisa menghindarkan dosa dan maksiat itu, tentu biidznillah dengan kemudahan dari Allah ya. Bitaisirin min Allah, itu karena kita memaksa itu ya. Kalau kita nggak memaksa, nggak menyapih nafsu, dia akan terus bersama dengan kita. Poin selanjutnya, apa perkara-perkara yang bisa memudahkan kita untuk menjaga nafsu kita, hawa nafsu kita ya? Pertama adalah kita senantiasa teringat dengan ayat-ayat atau hadis yang berbicara mengenai azab Allah atau tentang hari kiamat, hari yang sangat dahsyat bagi orang-orang kafir. Mereka kaget betapa dahsyatnya hari ini, sementara bagi orang-orang yang beriman, awalnya mereka kaget mendengar suara trompet dan seterusnya dibangkitkan dari alam kubur, tetapi ketika mereka sudah di alam mahsyar, Allah berikan ketenangan kepada mereka. Allah naungi mereka pada hari ketika saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, kita mengingat ya, kalau seorang mengingat betapa dahsyatnya azab Allah bagi mereka yang berdosa, maka dia akan hati-hati untuk tidak melakukan itu. Yang kedua adalah dzikrullah wa muraqabatuh. Kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak merasa bersama dengan Allah. Maka kalau kita bicara mengenai al-ihsan, ihsan dalam pengertian yang pernah Rasul sampaikan di hadapan malaikat Jibril, anta abudallaha ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, dan memang tidak mungkin ya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah akan melihatmu. Ya. Jangankan kita, Musa alaihissalam ketika minta kepada Allah, ya Tuhan, Rabbi arini anzur ilaik, ya, berikan aku kesempatan aku melihat engkau ya, melihat wajahmu ya Allah. Allah mengatakan, qala lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku, walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah kepada gunung itu, gunung Tur, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau dia sudah stabil kokoh kamu akan melihatku. Tapi ketika falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka, ketika Allah menampakkan di atas gunung itu, terjadilah gempa yang dahsyat. Wa harra Musa sa'iqa, dan Musa kemudian pingsan terkapar. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Musa siuman, ia mengatakan, aku bertaubat, maha suci engkau, aku adalah orang pertama yang beriman. Jangankan kita, Musa alaihissalam nabi saja, beliau tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Yang ketiga adalah sidqun niyati wal azimah. Jadi cara untuk memudahkan meninggalkan hawa nafsu adalah kita sidqun niyah, kita punya tekad yang kuat. Kalau orang punya tekad, maka dia akan bagaimana mewujudkan itu ya. Misalkan contohnya, besok pagi saya akan mengikuti kultum di PPTGMI habis subuh. Kalau sudah punya niat dan tekad yang kuat, ngantuk orang ngantuk yuk mangkat, sakit nggak sakit berangkat, dalam kondisi apapun siap. Sama ketika seorang dia harus melalui perjalanan yang panjang, misalkan besok ada acara di mana dan melewati berbagai kota. Kalau kita sudah punya niat, hujan gak hujan kita berangkat, karena niat itu akan memudahkan kita ya. Idza sadaqal azmu wadhahas sabil, dalam sebuah pepatah Arab, kalau niat tekad itu sudah shadaqa, bener-bener tulus, maka wadhahas sabil, jalan akan terang benderang. Makanya bagaimana kita berhasil meraih cita-cita kita, sebagaimana kalian ya, sebagaimana kalian semua di pesantren Quran ini, Manarul Islam, dan semua para hadirin yang mendengarkan siaran ini, mereka punya tekad yang kuat, maka tekad yang kuat, jalan akan terbuka lebar ya. Kemudian sadud dara'i al-musila ila dzunub, salah satu cara untuk yang memudahkan kita bisa menjaga nafsu kita adalah kita menutup pintu-pintu yang bisa membawa kepada dosa. Sebagaimana Quran banyak memberikan pelajaran ya, ketika melarang perzinaan, Quran mengatakan wala taqrabuz zina, kalian jangan mendekati zina. Ketika melarang makan harta yatim, wala taqrabu malal yatim, kalian jangan ya
mendekati harta yatim ya. Mendekati aja nggak boleh apalagi memakannya ya. Mendekati zina nggak boleh apalagi berbuat itu. Dan dalam bahasa Arab kalau ada kalimat wala taqrabu, kalian jangan mendekati, itu lebih kuat daripada langsung larangan itu. Misalkan kalian jangan mendekati rokok misalkan. Itu lebih kuat dari kalimat kalian jangan merokok. Kalian jangan mendekati malas, itu lebih kuat dalam bahasa Arab daripada kalian jangan malas. Kenapa? Kalau jangan mendekati berarti pintunya aja udah ditutup, apalagi perbuatan yang menuju ke sana. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan ya. Ramadan ini memang melatihan kita ya, 1 bulan kita menahan nafsu, menahan hawa nafsu. Dan mungkin bagi para ibu-ibu atau para akhwat yang mungkin ketika Ramadan tidak berpuasa, jangan khawatir ya. Jadi ketika tidak puasa bukan berarti kehilangan kesempatan berpahala. Justru memang ketika seorang wanita sedang haid atau halangan nifas dan semisalnya, Allah melarang untuk berpuasa. Ketika kita taat kepada larangan ini, itu adalah pahala juga. Artinya pahalanya dari sisi yang lain, itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga urusan kita dimudahkan. Aku qouli hadza wa jazakumullah ala ihtimamikum. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.